Alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja. Nah, baik Kak, di sini saya Irwan akan menjadi observer karena kemarin kan Pandingan sharing akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Ayu. Apakah betul seperti itu Pak? Ya, jadi kemarin Bu Ayu itu telepon saya. Dia katanya mau curhat tentang satu masalah siswa seperti itu. Baik. Nah, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak ya. Berkaitan yang pertama terkait rubrik penilaian yang digunakan dalam proses coaching ini. Ya Bu, dengan senang hati dan dengan perasaan gembira, saya siap insya Allah untuk melakukan apa yang telah saya sampaikan. Nah, nanti saya akan menilai Bapak, saya akan mengamati proses jalannya coaching ini ya Pak. Apakah Bapak nanti sudah menerapkan kegiatan yang sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian yang melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu. Siap, siap. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga Pak yang ingin saya tanyakan sebelum melakukan coaching Pak. Apakah kira-kira Pak Nanang berkenan Pak menjawabnya? Ya, sangat berkenan di rumah. Semampu saya jawab. Ya. Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan sesi coaching? Jadi nanti pada sesi coaching ini saya akan mengembangkan semua kompetensi dari coaching ini, yang mana nanti yang saya kembangkan pertama pada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Itu yang nanti akan saya. Baik Pak, bagus sekali. Nanti saya selama proses ini nanti akan berupaya mengamati ya Pak. Lalu kemudian bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik dari Pak Nana untuk ingin dikembangkan? Jadi nanti yang paling saya apa namanya inginkan, saya ingin mengembangkan pada bagian kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Luar biasa sekali Pak. Nanti setelah ini silakan bisa melakukan coaching. Di sini juga sudah ada Bu Ayu. Nanti selama proses coaching itu juga saya untuk mengamati jalannya kegiatan ini. Sudah siap Pak Nana kira-kira? Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga Pak bisa dilanjutkan. Baik, Bu Ayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanang. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah hari ini sehat meskipun juga agak lebih. Oh, ya. Kabar Panang bagaimana? Alhamdulillah, saya tadi sebelum dapat penjenengan, saya ketemu beberapa teman di sekolahan dan juga saya lebih dalam bersemangat. Sendiri ya Pak ketemu rekan-rekan. Ya baik, jadi saya kok kelihatannya wajahnya baru agak cemas, bisa Iya Pak, murung ini intinya Pak. Ini Pak, saya tuh pengen cerita, pengen ngobrol dengan Pak Nanang. Saya tuh sebenarnya bingung Pak. Itu mungkin Pak Nanang bisa memberikan solusi atau jawaban dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Ya boleh, jadi Bayu mau cerita atau mau mencurhatkan masalah apa? Ini Pak, itu di kasus proses pembelajaran saya Pak itu bukan di sekolahan saya itu kan sudah diterapkan tentang wajib sholat saat sholat duhur, sholat duha, sama sebelum pulang atau sholat asar. Nah di situ anak-anak itu kadang malesnya Pak, males untuk sholat itu punya gitu loh. Padahal di setiap pembelajaran saya itu saya sering memberikan pengarahan untuk harus sholat nak, harus ini seperti itu Pak. Tapi ya kenyataannya anak-anak itu masih ada aja yang nggak sholat seperti itu Pak. Jadi dari percakapan ini nanti, dari coaching ini nanti, Bayu mengharapkan apa? Harapan saya dari coaching ini saya pengen satu yang pertama mendapat solusi Pak Nanang. Yang kedua saya ingin merubah
mindset anak-anak itu dari yang malas sholat menjadi ingin sholat, karena itu kan kesadaran dari dirinya sendiri ya Pak. Nah itu harapan saya nanti Pak ketika habis coaching ini, mudah-mudahan Pak Ana bisa memberikan jawaban solusi yang tepat bagi saya. Ya, jadi menurut Bayu, program pembelajaran kita ini serta orang tua kan juga tidak meninggalkan sholat. Jadi kalau kita lihat di rumah itu orang tua kemudian bapak ibu itu kan juga sebenarnya tidak meninggalkan sholat. Tapi kita temui masalah di sini bahwa ada anak yang meninggalkan sholat atau malas sholat. Iya Bu ya? Iya betul Pak. Jadi selain itu Bayu saat ini kalau dari percakapan ini nanti kemudian Bayu menginginkan atau Bayu mungkin akan membuat program seperti apa biar nanti anak ini bisa aktif sholat. Baik Pak, jadi kalau menurut saya ya Pak, sholat itu kan termasuk dalam nilai norma dan agama. Ya, Seperti itu. Kalau kita menginginkan siswa kita untuk sholat, kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik untuk anak kita. Misalkan kita mengajak mereka untuk berwudu bersama-sama. Jadi ketika ada sholat zuhur, kita harus menggiring mereka supaya mereka juga bergegas untuk melakukan sholat sendiri di jam zuhur. Selain itu, peran orang tua juga sangat dibutuhkan Pak menurut saya. Karena selain di sekolah, didikan orang tua di rumah itu menjadi peran yang penting untuk anak-anak. Kalau kita sebagai guru di sekolah, ayo nak sholat, tetapi kalau di rumah orang tua tidak mendukung, saya yakin Pak, anak itu juga malas seperti itu. Karena dan program saya pun juga memberikan, misalkan kita di setiap pagi sholat duha sebelum jam pelajaran, itu saya terapkan. Jadi anak biar terbiasa atau disiplin untuk melakukan sholat. Itu Pak sebenarnya yang pengen saya lakukan. Jadi saya simpulkan ya Bu ya, jadi anak itu pengennya Bayu itu agar menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat sebagai kewajibannya. Iya betul Pak. Lalu ketika Bu Ayu mendapatkan masalah seperti itu, bagaimana tanggapannya dari teman-teman Bu Ayu atau mungkin strateginya Bu Ayu nanti seperti apa buat anak itu bisa jadi sholat, dan mungkin ada rekan-rekan Bu Ayu yang bisa membantu siapa saja. Nah dari sini untuk mengatasi permasalahan ini Pak, saya ingin menggalakkan sejawat terutama guru agama. Karena guru agama juga berperan penting dalam kedisiplinan sholat ini. Terus caranya di setiap wali kelas itu kan sudah dikasih tanggung jawab. Pokoknya setiap sholat wali kelas harus ikut aktif untuk mengakses. Jadi misalkan sholat zuhur, duha, wali kelas wajib mendampingi, hanya mengoprak-oprak. Tetapi kita harus membawa daftar kehadiran. Nah di situ kita bisa mengabsen anak-anak siapa yang tidak sholat, siapa yang tidak sholat, siapa yang mohon maaf ini kalau perempuan med. Dan dari situ kita bisa menghitung. Nah karena saya itu sebagai wali kelas itu Pak, kebanyakan itu kebobolan. Kadang ada yang misalkan 1 minggu mes, seharusnya udah selesai tapi anak itu tetap aja belum sholat. Nah, dari sini kita harus membuat daftar harian mens anak 1 minggu kan normalnya seperti itu. Kalau lebih lah itu kan bisa kita gali tapi kenapa nggak sholat, apa alasannya. Terus nanti kalau nggak salah ada salah satu faktor yang boleh diceritakan itu orang tua. Iya. Orang tua yang memang dia nggak peduli dia. Betul Pak. Oke Bayu, jadi terus nanti bagaimana ini dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan anaknya, jadi mereka sholat terserah, nggak sholat terserah, tidak ada pendidikan untuk orang tua. Itu kan dampak besar sebenarnya. Iya betul. Jadi saya pengen nanti mendatangkan orang tua Pak, khusus kelas saya aja gitu, karena saya juga wali kelas. Saya ingin mengajak refleksi ke orang tua itu, apa sih manfaat nanti dari sholat ini untuk anaknya sendiri, serta untuk penggalian nilai-nilai dari agama itu. Terus nanti saya juga memberikan secara pelan-pelan
masukan kepada orang tua. Kita ikut serta untuk mendidik serta membimbing anak-anak baik di luar maupun di rumah itu sendiri terkait dengan kedisiplinan dalam hal itu. Jadi saya memanggil orang tua, Pak, kita ajak ngomong secara perlahan-lahan, secara hati-hati, karena namanya orang tua itu kan kadang dia sibuk kerja, tidak pernah memonitori anaknya seperti apa gitu. Jadi nanti akan ada satu hari kita sharing gitu, kenapa kok anaknya tidak sholat, apakah itu sibuk, apakah apa, seperti itu. Jadi itu yang mendatangkan. Betul. Jadi Bu Ayu sudah menjelaskan tentang strategi tadi sudah, kemudian komitmennya nanti Bayu seperti apa juga sudah diterapkan sebagai tanggung jawab Bu Ayu. Saya kira itu sudah cukup bagus, Bu. Kira-kira itu bisa dimulai kapan? Kalau menurut saya ya hari ini, Pak, karena soal itu kan tidak boleh menunggu besok atau 2 hari ya. Nanti setelah saya coaching dengan Pak Nana, mungkin sholat zuhur itu nanti akan saya terapkan seperti itu. Jadi anak saya bimbing, saya absen, ya intinya saya metodenya gitu loh, Pak. Anak mulai dari kelas sampai ke masjid seperti itu. Terus kira-kira butuh berapa lama untuk membuat anak yang seperti itu kembali menjadi anak yang rajin? Kalau saya, karena ini anak yang saya bimbing itu banyak, mungkin sekitar target saya 3 hari, mungkin bisa, Pak, 3 hari, antara 3 hari sampai 1 minggu. Ya oke, Bu Ayu. Jadi dari apa yang Panjenengan sampaikan, tadi strategi dan lain sebagainya sudah sangat bagus. Tinggal pengaplikasiannya seperti apa nanti sambil berdoa, Bu Ayu. Siap, Pak. Yang terakhir ini pertanyaan terakhir dari coaching hari ini, yang Ibu Ayu dapatkan apa kira-kira yang nanti bisa diterapkan? Yang pertama, satu, saya merasa termotivasi ya, Pak, karena bisa ketemu dengan Pak Anang ya. Biasanya itu saya telepon sibuk sekali karena masih ada tugas di luar. Jadi dari sini saya timbul apa ya, Pak, pencerahan juga seperti itu. Yang ketiga, yang awalnya saya itu juga, Pak, bingung ini harus saya apakan ya biar anak ini disiplinnya dalam itu semakin meningkat. Jadi saya punya hawa segar untuk bisa meningkatkan anak-anak. Yang keempat, saya bisa lebih plong. Akhirnya permasalahan yang saya hadapi saat ini bisa tercurahkan ketika ketemu dengan Pak Nana. Seperti itu. Ya, Bu Ayu, terima kasih. Saya juga terima kasih ke Bu Ayu. Kita sama-sama jadi pendidik yang selalu menyampaikan kita di kelas yang pertama itu. Mudah-mudahan dari coaching hari ini mendapatkan manfaat. Terima kasih Bu Ayu. Sampai jumpa lagi. Semoga kita lebih sabar. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nana sudah melaksanakan proses coachingnya ini tadi ya, Bu Ayu. Ya. Baik, bagaimana Pak tadi prosesnya? Apa yang Pak Nana rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Jadi yang saya rasakan dari permasalahan Bu Ayu itu, Bu Ayu sudah bisa memberikan strategi sendiri, mendapatkan hasil dari apa yang dimasalahkan tadi. Jadi alhamdulillah itu sudah banyak kesimpulan yang nanti akan diterapkan. Baik Pak, terus selanjutnya mungkin menggunakan pendekatan lintas betul Pak? Iya, pendekatan cerita yang saya lakukan, jadi alurnya itu sesuai dengan alur cerita. Nanti dengan tujuan dan kesimpulan, semua permasalahan akan bisa diselesaikan. Alhamdulillah, tapi saya soalnya juga melihat dan mengamati Pak Nana setelah melakukan proses coaching tadi ya, pendekatan cerita. Saya melihat semuanya sudah bagus Pak, sudah sesuai dengan alurnya, strukturnya juga sudah sesuai, mulai dari tujuan, bagaimana tadi menanyakan beberapa tujuan ke Bu Ayu, terus kemudian melakukan identifikasi, rencana aksi, bahkan sampai ke poin tanggung jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan Kamila tadi sudah dijawab dengan lancar, dengan baik oleh Bu Ayu. Baik, kemudian kira-kira kompetensi coaching mana lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Jadi kompetensi yang mau saya kembangkan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot tadi yang perlu saya kembangkan. Apa masih perlu pembelajaran? Oke, luar biasa sekali ya Pak. Secara umum kegiatan proses coaching ini tadi
sudah berjalan dengan baik, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini dalam kakak sejawat lagi. Kira-kira Pak, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi atau bagaimana? Insya Allah cukup. Baik, kalau dirasa kegiatan kita sudah cukup ya Pak, tidak ada yang kita diskusikan lagi. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan atau melakukan kegiatan coaching jenis ini. Terima kasih Pak Nana. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada ucapan atau tindakan yang perlu saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Latif. Alhamdulillah kabar baik Bu Latif. Bagaimana Bu Latif? Baik Bu Ayu, hari ini saya dengar akan melakukan coaching ya dengan Bu Ilma gitu. Iya, betul. Bu Ilma. Iya. Saya di sini akan melakukan observasi ya mengenai proses coaching Bu Ayu yang akan lakukan ya. Sebelum mulai coaching mungkin kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya mengenai penilaian yang akan saya lakukan mengenai proses coaching hari ini. Jadi nanti saya akan mulai Ayu selama coaching sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan basic coaching ya. Bu Ayu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Ayu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Ayu berkenan? Berkenan Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ayu kan dia pada proses coaching ini? Baik Bu Latif, di sini memang nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Ilma karena beliau membantu menurut saya karena ada sesuatu masalah yang ingin diperbincangkan seperti itu. Nah nanti kompetensi yang ingin saya terapkan ketika coaching, yang pertama itu adalah mungkin nanti kehadiran penuh gitu. Terus yang kedua mendengarkan aktif gitu. Terus yang ketiga yaitu adalah belajar penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ilma. Itu nanti mungkin yang akan saya terapkan nanti. Nanti saya akan bantu untuk mengamati jenengan ya. Ya, belajar. Kemudian mungkin kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin dikembangkan Bu Ayu ya. Baiklah kalau begitu nanti setelah proses coaching ini kita akan berdiskusi lagi, kita ngobrol lagi Bu Ayu. Monggo saya persilakan untuk melakukan proses coaching dengan Bu Ilma. Ya, terima kasih Bu Latif. Ya, Assalamualaikum Bu Ilma. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, sehat Bu Ilma? Nampaknya Bu Ilma hari ini kurang sehat ya, kurang semangat juga. Ada apa Bu? Ya, kalau kurang semangat iya Bu, karena saat ini sedang ada suatu masalah gitu ya yang cukup mengganggu juga. Baik, Bu Ilma saya mau tanya, kira-kira apa harapan Bu Ilma ketika kita habis ini melakukan coaching? Iya. Kalau harapan saya ingin mendapatkan solusi ya Bu dari diskusi kita. Selama ini mungkin atas permasalahan ada beberapa solusi yang ingin saya terapkan, tapi saya nampaknya ragu untuk melakukannya. Memangnya kalau boleh tahu Bu Ilma masalahnya apa Bu? Nah, untuk masalahnya ini saat ini saya kan sebagai wali kelas gitu ya. Nah, salah satu siswa saya itu tidak masuk itu pada kegiatan ketarunaan. Nah, kalau di sekolah saya itu satu minggu pembelajaran di kelas, satu minggu ketarunaan. Nah, siswa saya ini hampir 3 minggu itu tidak ikut ketarunaan, tetapi ketika di kelas dia ada.
gitu. Baik. Jadi saya tangkap dari permasalahannya Bu Ilma ini terkait dengan siswa sudah tidak masuk 3 minggu Betul sekali. karena alasannya taruna gitu Iya. ya Bu ya. Baik Bu Ilma, dari permasalahan ini apakah Bu Ilma sudah menelusuri sejauh apa? Gitu. Nah, kalau menelusuri sejauh apa, saya baru melakukan panggilan orang tua itu 1 kali. Oh gitu. Iya. Terus alasannya tidak masuk itu karena apa Bu? Nah. Selain dari taruna itu mungkin ada lain? Nah, kalau dari orang tuanya ya Bu, kita kan kemarin sudah memanggil orang tuanya, itu alasannya karena taruna itu berat, karena fisik kan di lapangan, terus kemudian yang melatih juga dari tentara, jadi dia merasa kesulitan di situ. Kalau dari orang tuanya seperti itu. Baik, jadi saya menangkap dari permasalahan ini anak itu tidak masuk 3 minggu karena ada kegiatan taruna gitu ya Bu. Iya. Terus karena fisiknya juga mungkin ya orang tuanya tidak memberikan dukungan apa-apa gitu ya Bu. Kalau dari fisik sebenarnya kalau secara kita lihat ya, itu fisiknya juga baik-baik aja. Kemarin kalau mengikuti kegiatan HUT, dia juga yang Dan mengikuti juga. mewakili kelas untuk lomba badminton, dan itu dapat urutan keempat. Jadi kalau alasannya itu fisik, sepertinya itu tidak sesuai kalau dari pandangan saya sih. Kira-kira Bu Ilma, kondisi ideal seperti apa ya Bu yang dihadapi permasalahan saat ini? Mungkin dari Bu Ilma? Ya, kalau kondisi idealnya ini ya harusnya apapun permasalahan yang dia hadapi itu paling tidak kan kita sebagai wali kelas kan tahu ya Bu ya, untuk saya tidak mau ikut taruna tapi saya maunya ikut kegiatan ini. Akhirnya kan kita bisa memberikan solusi bersama. Ini kan seperti itu. Nah, berarti Bu Ilma sebagai wali kelas harusnya bisa memberikan suatu solusi biar murid itu bisa ikut. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Bu Ilma untuk meningkatkan motivasi siswa itu? Nah, kalau untuk meningkatkan motivasi siswa, ini kan permasalahannya juga kan siswanya selama 3 minggu ini tidak pernah masuk. Akhirnya saya juga kesulitan untuk ngajak bincang seperti itu. Terus kemudian yang bisa saya lakukan yaitu melakukan panggilan orang tua yang pertama. Terus kemudian dalam rentang waktu itu akhirnya saya melakukan panggilan yang kedua. Alhamdulillahnya orang tuanya Pak Prani sudah bisa datang juga. Datang ke sekolah gitu ya? Masih sama. Luar biasa ini Bu Ilma sudah melakukan panggilan orang tua. Terus kira-kira mungkin ada metode yang Bu Ilma terapkan supaya anak itu juga lebih giat atau apa gitu? Metode lain? Kalau sejauh ini metode yang kita lakukan itu kemarin karena ini juga sudah berlarut ya Bu, saya juga tidak mau anak ini sering tidak masuk mengikuti kegiatan taruna. Padahal kegiatan taruna ini kan berakhir di bulan Oktober. Terus kemudian juga salah satu seringan di SMK kami. Nah ini kemarin saya langsung melakukan home visit Langsung ke rumah ya? Iya, langsung ke rumah. Terus kemudian kita berbincang lagi dengan keluarganya. Nah terus kita bertemu ke mbahnya seperti itu sebelum ke ibunya. Nah mbahnya itu juga cerita kalau dia menginginkan motor gitu, tapi motornya belum bisa. Bisa memberikan. Iya, kalau kami dari pihak sekolah ya belum bisa melakukan tindak lanjut untuk ini, hanya bisa home visit itu. Oke, keren kalau mendengar jawabannya Bu Ilma mulai visit dari ke neneknya juga ke orang tuanya. Kira-kira Bu Ilma dari posisi skala 1 sampai 10, Bu Ilma itu ada di posisi berapa? Nah, Di- kalau untuk ketarunaan ini masih mungkin sekitar rentang 7 atau 8 ya Bu, karena saya tidak bisa melakukannya itu sendiri. Dalam artian saya butuh guru BK, terus kemudian saya butuh pembina taruna. Ketika home visit kemarin ya saya hanya bisa dengan guru BK, sedangkan dia kan tidak masuk di ketarunaannya. Seharusnya saya juga bisa mengajak tim taruna lah, atau pembina taruna. Keren, luar biasa sih Bu Ilma ini posisinya sudah ada di angka 7 sampai 8. Iya. Itu suatu modal yang bagus buat Bu Ilma untuk meningkatkan motivasi dari anak itu. Terus Bu Ilma dari angka 7 ke 8, kira-kira mungkin mau meningkatkan di angka berapa Bu? 10 ke 9 Iya. mungkin? Saya inginnya ya bisa sampai 10 ya Bu. Kalau 10 kan berarti indikator keberhasilannya siswa sudah bisa masuk setiap hari. Tapi ini masih proses di mana saya juga tetap mengajak koordinasi pembina taruna
Terus kira-kira Bu Ilma kalau sudah mencapai di angka 10, rencana Bu Ilma apa supaya itu bisa terwujud? Nah, kalau rencana saat ini saya tunggu ya Bu sampai minggu ini. Saya tunggu sampai minggu ini paling nggak hari Rabu lah. Kalau misalnya dia tetap tidak masuk, ya insya Allah kita akan melakukan revisi lagi, tetapi dengan personil yang mungkin lebih, dalam artian karena ini kegiatan menyangkut ketarunaan, berarti nanti saya akan revisi dengan pembina taruna. Ini menyangkut pembelajaran, ya nanti mungkin dari pihak kurikulum bisa menemani, alhamdulillah sekali. Seperti ini tindak lanjut dalam waktu dekat yang ingin saya terapkan. Berarti Bu Ilma di sini dalam menyusun sebuah rencana tidak sendirian ya. Ya, Yang betul. pertama tadi ada kurikulum, terus membina taruna, seperti itu ya Bu. Ya. Oke, terus komitmen Bu Ilma apa biar rencana itu bisa tetap berjalan dengan baik dan terwujud seperti itu? Kalau komitmen saya ini karena berkaitan dengan siswa ya Bu, siswa di sekolah inginnya mendapat ilmu, inginnya mendapat karakter yang bagus, ya intinya saya harus bisa mendampingi terus, menemani. Kira-kira dia tidak masuk kenapa? Terus mungkin kalau seandainya dia mau masuk terus dia tidak mau ikut taruna, karena ini kan kurikulum kita ya, barangkali dengan kegiatan yang lain bisa menggantikan ketarunaan, misalnya karena dia jurusan di kelas, dia nanti mungkin bisa membantu atau persiapan LKS di jurusan apa bisa, asal ada koordinasi antara guru, saya sebagai wali kelas, guru BP dan juga siswanya. Tapi kalau siswanya saat ini belum, ya insya Allah saya coba kejar dulu agar dia bisa masuk ke sekolah. Oke, terus kira-kira kapan? Butuh berapa lama itu? Baik, untuk penerapan siswa mengajak masuk ini Bu ya, dalam minggu ini kita coba untuk amati dulu dalam 3 hari, kira-kira dia mau masuk lagi atau tidak. Kalau dalam 3 hari dia tidak mau masuk, kita akan melakukan revisi yang kedua. Kalau misalnya nanti ada hasil, nanti penerapannya minggu depan atau 2 minggu lagi, saya coba bimbing untuk konsisten untuk masuk kegiatan taruna sekolah. Oke, Bu Ilma semangat ya, karena saya tadi mengamati serta mendengarkan keluhan, permasalahan serta solusi yang Bu Ilma sampaikan itu menurut saya sudah luar biasa sekali Bu Ilma. Terus mungkin Bu Ilma membutuhkan dukungan dari pihak luar atau hanya pihak intern aja Bu? Ya, kalau dari pihak intern aja sih menurut saya hanya BP, terus kemudian kalau Pembina taruna tadi gitu ya, Bu, ya? Kemudian pembina taruna juga sudah TNI ya Bu, saya rasa itu sangat dibutuhkan. Luar biasa Bu Ilma sudah memberikan solusi tentang apa itu siswanya yang tidak masuk itu. Terus semoga aja Bu Ilma bisa menerapkan rencana-rencana dari Bu Ilma yang Bu Ilma saya disampaikan tadi nggih, semoga bisa terwujud. Mungkin apa ya, dari coaching ini apa yang Bu Ilma dapat ketika membicarakan suatu permasalahan dengan saya? Ya. Alhamdulillah saya sangat lega sekali ya Bu Ayu, dimana ternyata solusi yang saya pikirkan untuk mengajak kurikulum, pembina taruna itu yang awalnya saya ragu, akhirnya ya harus saya terapkan, karena kalau tidak seperti itu nanti malah berlarut-larut. Iya betul, tidak ketemu masalahnya ya Bu. Iya, solusinya alhamdulillah dari kegiatan coaching ini bisa ketemu itu kan. Oke, baik Bu Ilma, semoga dari kegiatan kita ini melakukan coaching, sharing, semoga ada harapan yang baik yang kita tuju gitu ya Bu ya tadi. Terus saya juga nggak sabar ini ketemu Bu Ilma lagi, semoga 1 minggu ya nanti jangkanya kita bisa tatap muka, Bu Ilma bisa menceritakan ada perubahan positif yang sudah dilakukan terkait dengan siswa yang tidak masuk lagi. Iya Bu. Seperti itu, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi Bu Ilma? Saya rasa cukup Bayu dari solusi ini tadi yang saya butuhkan dan nanti langsung action. Siap, semoga berhasil nih Bu Ilma, tetap semangat mendidik anak bangsa untuk generasi. Oke, Terima kasih atas solusinya dan juga pendampingannya. siap. Terima kasih Bu Ilma, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ayu luar biasa gitu. Apa yang dirasakan Bu Ayu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah lancar, juga bisa mendengarkan baik tentang permasalahan dari coach saya Bu Latif seperti itu. Terus ada lagi mungkin mungkin
Nggih. Ya, tadi dari permasalahan di awal sudah, kalau menurut saya sudah sesuai dengan audit Pak, mulai dari mendengarkan, terus memberikan sebuah respon yang positif, mendengarkan, seperti itu. Kira-kira nggih kompetensi kucing mana lagi nggih yang ingin Ibu kembangkan lagi nggih setelah melakukan proses kucing tadi? Berarti tadi dari kegiatan kucing ini mungkin saya akan mengembangkan satu pendengaran aktif. Saya sudah lakukan, mungkin masih perlu belajar terkait dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggali potensi dari kucing ini. Ini pertanyaan terbuat yang harus saya gunakan. Jadi ya secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik guys, sehingga bisa lagi proses kucing selanjutnya. Siap berarti. Ada lagi yang mau dibicarakan? Kalau insya Allah sudah intinya sudah cukup puas juga, itu sudah memberikan pelayanan yang baik di coach saya. Cukupkan sampai di sini ya Bu Ayu. Ya berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma, bagaimana kabarnya? Ya, Bu Irma, tadi saya dengar kalau Bu Irma mau melakukan kucing ya dengan rekan Bu Irma. Betul Bu? betul Pak. Dilakukan bahwa nanti kita akan melakukan Ya, jadi sebelum Bu Irma melakukan kucing otomatis, ini di sini saya sebagai observer yang nanti akan mengobservasi mengenai proses kucing yang akan Bu Irma lakukan. Siap Bu Irma ya? Insya Allah siap Pak. Ya, jadi sebelum kita mulai coachingnya, kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang nanti akan digunakan untuk menilai proses coaching ini. Jadi nanti saya akan menilai Bu Irma berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini nanti sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan dan proses kreatif yang memaksimalkan potensi. Itu Bu Irma ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu Irma yang nanti saya tanyakan, saya ajukan kepada Bu Irma sebelum melakukan kucing. Apakah kira-kira Bu Irma berkenan? Iya Pak. Baik. Jadi kira-kira nanti kompetensi apa dari coaching yang Bu Irma lakukan nanti yang ingin Bu Irma kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Yang jelas kalau kompetensi ini yang saya kembangkan sesuai dengan materi yang saya pahami ya Pak. Yang pertama kehadiran tubuh. Jadi saya nanti ingin melakukan sesi coaching ini saya terlibat pada respon-respon atau jawaban-jawaban dari coaching saya. Terus kemudian mendengarkan secara aktif sehingga nanti saya tidak mampu merespon atau menyampingkan coaching untuk melakukan atau menyampaikan solusinya. Terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya akan menggali secara dalam agar si coaching saya itu juga memiliki jawaban-jawaban yang nantinya bisa dijadikan solusi untuk diterapkan. Baik, bagus sekali Bu Irma. Jadi nanti insya Allah akan saya bantu untuk mengamatinya itu ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik nanti ingin Bu Irma kembangkan? Iya. Nanti saya ingin ada bagian yang mendengarkan secara aktif, terus kemudian pada juga mengajukan pertanyaan, sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menstimulus coaching untuk menjawab yang pertama, terus kemudian dari jawaban itu bisa disimpulkan menjadi sebuah solusi. Baik Bu Irma, terima kasih. Ini mungkin dari awal pembukaan saja untuk observer, nanti akan saya amati. Kalau begitu silahkan Bu Irma melakukan coaching dengan
anak tersebut tampak lesu ya, tampak lesu, tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk itu saya merasa khawatir ya keadaan anak tersebut. Baik, karena kita saat ini melakukan kegiatan coaching ya Bu, nanti kan kita ada 4 tahap tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai di poin tanggung jawab. Nah, kira-kira pada kesempatan kali ini dari permasalahan tadi yang sedikit Bu Latif sampaikan, perasaan punya Bu Latif saat ini seperti apa? Perasaan saya saat ini agak gundah ya, karena itu tadi salah satu murid saya tadi yang awalnya anaknya bersemangat lalu mengikuti semua kegiatan belajaran, namun sekarang ini kok anaknya menjadi pendiam, kurang fokus gitu itu. Lalu kemudian hal khusus apa Bu yang ingin difokuskan atau didiskusikan pada kesempatan kali ini? Yang saya fokuskan saya lebih fokus tentang perubahan perilaku anak tersebut. Semoga ya berarti pada sesi kali ini, coaching kali ini bisa menjadikan ritual kita berarti untuk menemukan solusi yang nantinya bisa diterapkan pada kasus mediatif nanti. Baik, selanjutnya tujuan apa Bu yang ingin Bu Latif dapatkan pada sesi coaching kali ini? Tujuan sesi coaching hari ini saya berharap saya bisa memahami apa yang menyebabkan perubahan perilaku murid saya tadi dan saya juga ingin membantu mengembalikan semangat kembali anak murid saya. Lalu keberhasilan seperti apa yang Bu Latif inginkan dari semua? Saya bisa memberikan semangat ya, memberikan semangat kembali, mengembalikan semangat murid saya tadi ya, agar lebih bersemangat lagi seperti awalnya, seperti pada awal-awal ajaran tahun baru ya. Saat ini kan kita melakukan coaching ya Bu. Harapannya apa Bu nanti setelah coaching nanti ini selesai, kira-kira Bu Latif berharap seperti apa? Saya ingin melihat murid saya tadi, tentunya tadi ya, anak-anaknya awalnya tidak bersemangat, dia tidak fokus, menjadi pendiam ya. Saya ingin anak tersebut kembali aktif, kembali bersemangat, mengikuti semua kegiatan belajaran di sekolah. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam tahap identifikasi. Tadi Latif sedikit cerita tentang permasalahan yang ada. Nah, berarti masalah utamanya itu dapat saya simpulkan ketika di awal pembelajaran itu semangat sekali ya Bu. Lalu kemudian pada saat akhir atau kurang. Anaknya mulai semangatnya mulai luntur, mulai bosen. Boleh tahu usianya berapa? Karena usia TK kelompok A, jadi usianya 4 sampai 5 tahun ya. Kalau usia kelompok TK karena saya memegang di kelompok TKA. Latar belakang masalah yang mulai hadapi seperti apa Bu? Mungkin dari keluarganya seperti apa atau apa yang mungkin bisa mendasari kok dia seperti ini? Kalau dilihat tidak ada yang mencolok ya. Sebenarnya saya sudah mencoba bertanya kepada anak tersebut, namun anak tersebut bilang saya tidak tahu, saya merasa bosan seperti itu. Mungkin saya akan melibatkan orang tua untuk menggali informasi bagaimana kondisi anak tersebut di rumah. Kalau di sekolah kok seperti ini, tidak seperti biasanya. Ini laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki Bu ini. Jadi anak tunggal itu dia anak pertama. Baik. Kira-kira dalam menghadapi siswa perempuan dan laki-laki itu apakah ada cara yang berbeda Bu, kalau di dunia belajar? Saya rasa sama. Kalau level anak usia dini kalau anak usia TK saya kira semua sama kecuali karakternya anak kan ada yang keras, ada yang lembut, seperti itu Bu Ima. Lalu kemudian
apa yang membuat Bu Latif merasa kesulitan untuk menghadapi tantangan ini? Kesulitannya saya merasa tidak tahu deh penyebabnya. Saya belum tahu penyebab perubahan perilaku murid saya. Nah, ketika siswa itu seperti itu nih, Bu Latif, perasaan Bu Latif saat itu bagaimana? Ketika menghadapi Awalnya saya juga iya kok ini deh, awalnya anak ini selalu bersemangat, selalu aktif, tiba-tiba saja ya anak itu kok beberapa minggu ini kok anaknya jadi pendiam, kurang aktif, jauh pokoknya dari dari awal pembelajaran ajaran baru. untuk pertama kalinya Bu, dalam menghadapi situasi seperti itu, Bu Latif seperti apa sikapnya? Mungkin saya akan mendekatkan secara personal ya, pelan-pelan mendekati anak tersebut ya, apa yang sudah dirasakan oleh anak tersebut terima ya. Mungkin selanjutnya saya akan melibatkan orang tua juga ya, mengetahui bagaimana kondisinya. Baik, berarti kita bisa mencari solusi ya Bu, bersama-sama dengan anggota perusahaan aksi ini, di mana ke depan rencananya Bu Latif seperti apa dalam menghadapi ini tadi? Apa yang saya tadi ya, yang pertama, langkah pertama saya akan berusaha memberikan pendekatan secara personal ya, saya mendekati anak tersebut pelan, mengetahui bagaimana perasaan sekolah kok sekarang beda. Kemudian langkah yang kedua tadi saya harus berkolaborasi dengan orang tuanya ya. Terus karena kerja mungkin saya akan berkolaborasi juga tentunya dengan tanggung jawab ya, mungkin dengan berdiskusi atau mendiskusikan tentang permasalahan saya tadi, mungkin ada solusi dari depan pejabat saya. Kemudian prioritas apa yang inginnya Bu Latif untuk ubah atau untuk laksanakan pada rencana aksi? Iya. Prioritas saya ini membuat anak ini merasa nyaman ya, merasa nyaman, merasa aktif kembali, semangat kembali, mengikuti semua kegiatan belajaran di kelas. Luar biasa sekali Bu. Tadi untuk strateginya sudah disampaikan dia tadi yang pertama untuk koordinasi dengan orang tua. Oke, baik sekali Bu. Dan terus struktur sekali untuk langkah-langkah ataupun strateginya. Kemudian tindak lanjut seperti apa Bu yang ingin Bu Latif laksanakan pada rencana ini? Ya, saya coba akan lakukan ya seperti langkah-langkah perencanaan yang sudah saya rencanakan tadi. Mungkin saya akan lihat beberapa minggu ke depan tentang perubahan perilakunya, mudah-mudahan memberikan perubahan yang lebih baik ya, tentang perubahan anak murid saya tadi. Oke, luar biasa Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu tanggung jawab di sini agar komitmen apa Bu yang Ibu akan laksanakan terhadap rencana aksi ini agar bisa berhasil lah. Saya mungkin akan lebih mengamati ya, lebih aktif lagi mengamati, berkomunikasi dengan murid saya tadi ya. Tidak lain juga harus lebih berkomunikasi lagi dengan orang tua ya, berkomunikasi rutin dengan orang tua mengenai perkembangan murid saya baik di rumah maupun di sekolah. Lalu berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan Bu Latif untuk bisa menerapkan hal ini? Ya, saya kira ya mulai minggu depan ya saya sudah mulai coba, mungkin saya akan lihat hasilnya 2 minggu lah, 2 minggu ke depan nanti saya bisa lihat evaluasi hasilnya apakah anak tersebut sudah berubah lebih baik lagi, sudah lebih semangat lagi. Kemudian tadi
yang menjadi regulatif untuk menerapkan komitmen ini agar mampu berjalan. Iya. Ini dimulai dari guru, kemudian tua, ya, terus kemudian dari teman-temannya main ya, teman-temannya belajar di sekolah ya, mungkin kalau dari teman-temannya bisa ya, anak itu mengajak anak itu bisa fokus kembali, bisa bersemangat lagi mengikuti kegiatan belajaran yang dilakukan di dalam kelas. Luar biasa sekali berarti. Kemudian ini kan kita sudah hampir ke kegiatan coaching. Nah, tindak lanjut apa Bu yang diharapkan berlaku setelah melakukan kegiatan coaching? Kegiatan coaching ini saya alhamdulillah sudah tercerahkan ya. Secara tidak langsung saya sudah menemukan beberapa solusi saya ya, rencana saya yang akan saya terapkan nanti biar anak saya nanti, biar murid saya nanti biar berubah lebih baik lagi seperti itu Bu Irma. Jadi perasaannya seperti apa ini Bu tadi? Plong ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah plong, sudah tercerahkan, sudah mendapatkan solusi yang terbaik mungkin ya dari apa yang unek-unek saya simpan selama ini. Itu Bu Irma. Alhamdulillah. Jadi saat ini kita sudah melaksanakan proses coaching, semoga bermanfaat sekali bagi saya juga dan juga khususnya berarti sehingga berarti bisa menerapkan solusi strategi pada masalah atau tantangan yang berarti. Saya rasa sekian berarti kalau misalnya kegiatan ini sudah berakhir cukup. Saya mohon maaf apabila dalam pertanyaan penyampaian saya ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf sekali. Semoga berarti juga diberikan kemudahan dalam mengajar dan mengikuti belajar yang saat ini masih mengalami masalah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Irma. Hari ini luar biasa ya. Secara tidak langsung saya sudah menemukan solusi saya, apa yang saya akan laksanakan untuk murid saya. Terima kasih Bu Irma. Saya undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma. Ya, baik Bu Irma sudah melakukan proses seluruhnya. Kemudian bagaimana tadi prosesnya yang dirasakan setelah melakukan proses tersebut? Ya, alhamdulillah saya mencoba menerapkan strategi kita ya Pak, mulai dari identifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, aksi sampai ditanggung jawab. Saya rasa insya Allah itu saya lakukan, semoga tidak ada yang merugikan. Baik Bu Irma, jadi tadi sudah saya amati dengan proses yang Bu Irma lakukan dengan pendekatan tuntutan. Mana tadi Bu Irma sudah lengkap, bagus, sudah dilaksanakan semua mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan insya Allah sudah dilakukan semua. Lalu kira-kira Bu Irma kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bu Irma kembangkan setelah melakukan proses ini? Saya ingin kompetensi pada bagian mengajukan pertanyaan Pak. Mungkin untuk kedepannya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail lagi, yang lebih masuk lagi agar coach ini bisa langsung merespon dengan baik dan dia bisa menjadikan stimulus kita. Ya, secara umum proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Bu Irma. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.